Kamu masuk dari mana? Kamu lupa, perjanjian kita itu dibuat dua rangkap. Dengan perjanjian nikah ini, satpam mana berani menghalangi aku? Ada apa-apa bicaranya besok saja. Tengah malam begini. Laki-laki dan perempuan sendirian, bagaimana sopannya? Takut apa sih kamu? Aku kan sudah punya tunangan. Nanti kita adakan pesta pernikahan paling mewah di kota ini. Aku lihat siapa yang berani bergosip lagi. Hei, aku tanya kamu mikir apa sih? Aku nggak akan nikahin kamu. Cepat sobek aja surat tunangannya. Ayolah, suami baik. Waktu pesta pernikahan kemarin aku salah. Jangan pelit dong. Malam ini, aku akan ganti rugi dengan baik. Aku akan ganti rugi dengan baik. Buka matamu karena sayang. Aku sangat. Kamu sengaja kasih obat di mulut aku. Kamu bisa ngerasain rasanya. Aku kan belajar kedokteran. Kakak, apa kamu meremehkan khasiat obat tradisional aku? Kamu tega banget sih. Biar orang yang kejam. Kasih sayangku membuang-buang waktu. Ayo pergi, jangan halangi aku. Ayo pergi, jangan usir aku. Aku minta tolong sama kamu. Aduh. Kenapa pasangan muda ini malah ribut sih? Anak muda jangan terlalu panas hati. Pasangan muda apa sih? Kak Zhang, cepat usir dia keluar. Bukankah dia tunanganmu? Aku tunangannya. Ada perjanjian nikah sebagai bukti. Tante Zhang, tolong selamatkan aku. Mantan istri, kamu bilang apa sih? Mantan istri. Nggak ada. Tante Zhang, tolong selamatkan aku. Mantan istri di lehermu. Suming kalau kamu segitu hausnya, aku nggak saranin kamu dikawal beberapa bodyguard. Kenapa? Wanita, ITU menekakan. Ada kabar. Aku sudah te mandei kata yang musemazi hidup. Wang Yuesha. Ini alamat rumahnya. Besok kamu coba kunjungi. Tapi belakangan rumahnya agak tidak tenang. Kelelawar kecil, kita bertemu lagi. Kamu ngomong apa sih? Aku bukan Batman. Dagu dan mulutnya jelas sama persis. Jangan coba-coba bohongin aku. HMPH, ketahuan deh. Santai aja, santai. Gak nyangka ternyata ganteng juga. Kamu. Cantik banget. Waktu itu kamu kasih aku. Obat misterius itu aku kasih kakek makan. Ajaib banget. Kankernya ternyata sembuh. Ya, ayahku suruh aku berikan ini ke kamu. Ini apa? Ini apa? Ini liontin berlian emas yang diwariskan dari nenek buyutku. Katanya ini mas kawinku. Kalau begitu aku terima saja. Tapi pemilik mas kawin ini jangan sampai aku menunggu terlalu lama. Keluargaku bilang, kalau kamu bisa menyembuhkan sakit kakakku, apapun yang kamu minta, aku akan setuju. Serius? Tentu saja serius. Kalau begitu, cium aku sekali. Sebagai tanda jadi. Oke. San Miao, kamu tukang usil. Baiklah, datang lebih awal tidak sebaik datang tepat waktu. Siapa yang berani deketin Dunai? Kamu ini kenapa kok kelihatan familiar? Apa kita pernah bertemu? Pernah ketemu waktu acara sembahyang leluhur di rumahmu. Kamu siapa? Sepupu miskin keluarga kami. Kamu siapa? Sepupu miskin keluarga kami. Kamu orang apa? Kamu ini bosan hidup, ya? Aku adalah leluhurmu. Hari ini kamu harus minta maaf dengan sujud 3 kali pada nenek yang sudah meninggal itu. Kalau tidak, aku akan bawa kamu bertemu leluhur lainmu. Baiklah, kamu berani manfaatin aku. Hari ini kalau aku tidak pukul kamu sampai babak belur, aku bukan keluarga Deng. Ayo, kalau hari ini kamu tidak bisa pukul aku, berarti kamu ikut nama aku. Hari ini akan jadi hari tanpa keturunan. Termasuk kamu, cucu bajingan. Kelihatannya kamu sangat ingin ikut aku. Tapi aku juga tidak bisa membuat kamu tercatat di buku keluarga kami. Kalau kamu operasi ganti kelamin di Thailand, mungkin masih ada harapan. Minta maaf padanya. Aku harus minta maaf apa? Bagaimanapun juga dia akhirnya harus masuk keluarga Zen. Cium sekali, kenapa? Omong kosong. Aku tidak akan menikah denganmu. Sama sekali tidak ada itikat baik. Aku salah.
Aku minta maaf padanya. Maaf, maaf, maaf. Kelelawar kecil. Sudahlah. Jangan buat masalah jadi besar. Pergi sana. Dia pasti akan kembali melapor ke ayahnya. Kamu takut padanya? Aku memang benar-benar benci dia. Tapi keluarganya berpengaruh besar. Aku juga tidak berani melawan. Aku pasti akan buat dia tunduk dan terima kekalahannya. Uang tanda jadi sudah aku berikan. Ingat, datang ke rumahku untuk tanding dengan kakakku. Serigala lisik berani-beraninya menggoda pria saya. Apakah Anda Tuan Wang? Saya Xiang Yang. Ayah saya Xiang Shirtao. Saya dengar dulu, Anda adalah Yang Yang. Kamu sudah sebesar ini. Benar-benar sangat mirip. Kamu benar-benar sangat mirip dengan ayahmu. Barusan aku sempat kira itu ayahmu yang pulang. Ayo, ayo, cepat, masuk, silakan. Ini hadiah yang kubawa untukmu. Ayo, Paman Wang. Kenapa kakinya begitu? Ah, enggak apa-apa kok. Dokter Wang, soal aib itu, kamu nggak mau cerita, aku yang cerita saja. Kamu nggak mau cerita, aku yang cerita saja. Kekinya. Kamu siapa? Jangan asal bertingkah. Aku bilang, namaku nggak akan berubah, tetap Liu Biao. Wakil Ketua Kelompok Harimau Muda, Liu Biao. Kamu mau bela dia? Ya, kalau ada masalah, hadap aku saja. Nggak ada urusan sama dia. Baiklah. Entah 1 juta, atau kamu pilih sendiri. Semua barang di rumah sudah kamu bawa pergi. Klinik juga kamu hancurkan. Aku di mana bisa cari 1 juta buat kamu? Kalau begitu, potong salah satu kakimu saja. Kenapa? Kamu mau bela dia? Kupikir ada masalah besar. Ikannya kumisol, 1 juta? Aku yang ganti dia. Ayo, pakai widget atau Alipay. Kamu ngibul apa? Kamu punya 1 juta? Maaf ya. Aku nggak punya kemampuan apa-apa. Kumapandai lahir lagi. Ini uang jajan dari kakakku. Aku malah bingung mau dipakai buat apa. Ini uang jajan dari kakakku. Aku lagi bingung mau dipakai buat apa. Dokter payah ini bikin kakakku jadi bodoh. Uang juga nggak bisa beli kaki kakakku kembali. Kamu masih berani bilang kamu punya uang. Memang cuma bisa seperti itu pengobatannya. Hei, hei, hei. Ada apa ini? Jelaskan dengan jelas. Kalau sakit ya diobati. Kalau nggak ada uang, cari uang dulu. Kekerasan nggak bisa menyelesaikan masalah. Kakak waktu keluar dari klinik masih baik-baik saja. Tapi di jalan tiba-tiba jadi bodoh. Aku sudah periksa lama, nggak ada masalah apa-apa. Aku jamin rencanaku nggak salah. Kalau aku bisa sembuhin kakakmu, kamu janji nggak ganggu Paman Wang lagi? Kalau kamu bisa sembuhin kakakku, aku anggap kamu kakakku yang kedua. Sepakat. Ayo, jangan ikut campur urusan ini. Aku bukan orang yang gampang dihadapi. Jangan khawatir, Paman Wang, aku sudah besar. Aku akan jaga kamu dengan baik. Kok? Kayak orang koma. Nggak ada kesadaran sama sekali. Kayak orang koma, nggak ada kesadaran sama sekali. Dia mulai sakit setelah keluar dari klinik. Benar sekali. Kamu punya Facebook atau Spacega? Pernah ketemu orang atau kejadian aneh apa? Keluar dari klinik. Terus naik mobil ya. Oh iya, di jalan ketemu orang yang nyalip lampu merah. Sopirnya langsung rem mendadak. Kepala abangmu kayaknya kepentok kursi. Mobilnya gimana cara nyetirnya? Kayak buru-buru mau reinkarnasi gitu ya. Kepentok tepatnya di mana? Kurang lebih di sini. Ini apa sih? Kok bau banget? Ambil pinsetnya sana. Pinset. Cepetin dulu. Ini apa? Kok jelek banget? Ini namanya gumiao dari Miao Jiang. Bisa masuk ke tubuh lewat kulit yang luka. Ada yang naruh telur serangga ini di sandaran kursi. Pas dia rem mendadak,
kulit yang luka itu pecah. Makanya serangga ini masuk tanpa hambatan. Hei! Aku pasti cari tahu siapa yang ngelakuin ini. Bakar semua ini. Ingat, harus dibakar sampai bersih. Kalau gak dibakar bersih gimana? Jangan kira sekarang dia diam aja. Sebenarnya dia masih hidup. Ini cuma betina. Otak abangmu masih penuh larva. Kalau gak dibakar bersih, betina ini bisa hidup lagi. Nanti dia bisa kontrol larva itu dari jauh. Kontrol buat apa? Biar mereka makin otak abangnya. Terus abangmu jadi mayat hidup. Terus abangmu jadi mayat hidup. Lalu dia bakal masuk kamar tidurmu. Cekrek, matamu bakal hilang. Terus telur serangga itu bakal nempel di rongga matamu. Serius? Haha. Tentu saja bohong. Ini serangga mati kalau jauh dari inangnya. Kalau mati, apa dibakar? Kalau gak dibakar bersih baunya nyengat banget. Bau sampai kemana-mana. Tapi serangga ini bisa kontrol otak manusia itu benar. Kalau kamu datang telat beberapa hari lagi, abangmu benar-benar jadi mayat hidup deh. Wah, untung banget ya. Hei, aku bilang kamu tiap hari kejadian, malah gak nyari tahu penyebabnya. Malah sibuk ganggu aku terus. Pak Wanggong, abangmu punya adik bego kayak kamu tuh. Bener-bener sialan yang bikin susah nasib turun-temurun. Aku orang kasar. Cuma bisa berantem dan pukul-pukulan. Tapi aku pegang kata-kataku. Mulai sekarang kamu jadilah abang keduaku. Abang kedua, jangan. Aku masih mau hidup beberapa tahun lagi. Kamu udah nyelamatin nyawaku. Kamu nanti jadi bos besar King Bang. Kamu nanti jadi bos besar King Bang. Bang, kamu udah sadar? Sudah lama sekali. Terima kasih ya, saudara. Ini adalah tanda kepemimpinan geng King Huo kami. Aku berikan padamu. Aku tidak mau. Aku sangat tertarik dengan cara kamu di dunia bawah. Tolong terima secangkir teh ini. Urusan dalam geng gak perlu kamu urusin. Dengan ini, kamu nanti bisa berjalan gagah di Shashi. Hei! Kalau kamu gak mau muncul juga gak masalah. Jadi ketua kita saja sudah cukup. Duduklah. Kakak, senior, aku bilang aku harus berjalan gagah. Sekarang kalian juga membuat aku berjalan gagah. Aku ini kayak mau jadi kepiting nih. Ayo, bangun. Dokter Wang, maafkan saya sebelumnya atas salah paham. Sekarang kakak kedua saya sudah sembuh. Saya sengaja datang untuk minta maaf. Pak Wang, adik ketiga saya bertindak sembrono. Harap Anda bisa memaafkannya. Tenang saja, kami akan mengganti kerugian klinik dan rumah Anda. Adik ketiga. Kakak pertama dan kakak kedua sudah di sini. Sudah. Uang kalian juga sudah sampai. Hadiahnya juga sudah diserahkan. Sudah saatnya pulang. Aku masih ada yang mau aku bicarakan sama Om Wang. Ayo cepat pulang. Kakak, sampai jumpa. Baik Pak Wang, sampai jumpa. Keadaan ini gimana sih? Kayaknya agak sakit parah. Aha, kamu memang hebat. Pergi sebentar langsung jadi kakak besar. Keponakanmu memang punya kemampuan juga. Oh iya, Om Wang nyari kamu tanya soal ayahku. Ayahmu dulu dipanggil oleh sebuah organisasi misterius. Zeng yang dipanggil oleh organisasi misterius itu. Saat pulang, membawa sebuah kartu identitas. Kemudian muncullah kamu. Jadi ibuku ada kaitannya dengan organisasi itu? Hadak tahu. Aku tidak pernah dengar ayahmu menyebutkan identitasnya. Tapi saat kamu berumur 4 bulan. Suatu hari tiba-tiba, ayahmu membawamu ke rumahku. Setelah itu, orang tuamu dibunuh secara diam-diam. Ayah sepertinya menghadapi bahaya. Makanya dia menitipkanku di sini. Iya, aku juga menganalisisnya begitu. Setelah itu, di sekitar rumahku muncul pembunuh misterius. Aku sangat khawatir.
Makanya aku titipkan kamu di pengawasan obat. Nanti kalau mau cari pembunuh ini. Sepertinya ada hubungannya dengan ibuku. Oh iya. Ini peninggalan ayahmu. Sekarang akhirnya bisa aku serahkan padamu. Akhirnya bisa kuberikan padamu. Kepala sudah baik-baik saja. Hei Susian, ada apa? Kelelawar kecil, tolong aku di sini. Hei, senior. Bisa lacak posisi ponselnya? Bagus. Aku kirim nomor teleponnya ke kamu. Ok. Paman Wang, aku ada urusan dulu ya, aku pergi dulu. Lubing, kenapa kamu berbuat seperti ini padaku? Kenapa kamu malah mesra-mesraan sama tunanganku? Masih tanya kenapa? Sadarlah kamu, pertunangan kalian sudah dibatalkan. Mimpi basah kamu itu saja sana. Deng Dobiu, orang yang kamu suka itu nggak ada yang mau. Baiklah, kita nggak hubungi dia lagi. Jangan gara-gara pria bau ini merusak persahabatan kita. Cepat lepaskan aku. Trik yang bagus. Aku akan melepaskanmu, tapi kamu harus kasih aku sesuatu dulu. Harus kasih aku sesuatu dulu. Gadis secantik ini kalau sampai dirusak. Kamu kira dia masih akan suka? Ini benar-benar gila. Kamu main-main dengan mereka saja. Aku tidak mau. Kakak Shenja, kenapa kamu ada di sini? Itu yang harus aku tanya ke kamu. Rumah ini yang kamu suruh ambil. Kamu ngapain di sini? Di rumah terlalu pengap. Aku keluar buah kari udara segar. Kakak Shenja, di depan banyak orang begini. Kayaknya nggak baik ya. Katakan di mana? Apa sih? Aku nggak tahu apa-apa. Katakan aku bilang apa? Kamu sebenarnya di mana? Lepaskan, Nona. Tembakan. Aku. Katakan apa? Aku. Kamu sebenarnya di mana? Lepaskan, Nona. Tembakan. Sudah. Masih belum bilang? Aku ingin mati saja. Aku bilang. Tidak usah bilang lagi, Yu Luo. Kamu memang suka dia ya? Aku suka atau tidak, itu urusan aku, bukan kamu. Tapi kamu dengar baik-baik. Aku nggak suka memukul wanita, tapi kamu benar-benar bikin aku kesal. Kesabaranku ada batasnya. Siang Yang, kamu yang memaksaku. Sebenarnya kita pasangan yang serazi. Jodoh dari surga. Tapi kamu malah sengaja menggoda iblis itu. Aku nggak percaya kamu berani berhenti. Menunda waktu juga gak ada gunanya. Membunuh beruang sama gampangnya dengan membunuh semut. Aku nggak berani mati. Tapi aku berani bertindak. Kazian sekali bunga kencik itu hampir layu. Aku kasih tahu kamu, apapun yang kamu alami, aku akan balas 100 kali lipat. Janji Daidapati. Baik, aku antar kamu pergi. Ayo hahaha, berhenti. Lepaskan aku, Bereni. Xiao Bie, jangan tinggalkan aku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiao Bi. Sayang sekali. Hampir saja dia hancur. Kamu harus bersyukur aku datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan lebih sengsara darinya. Shenjia. Kalau hari ini mereka berhasil, kamu masih akan menyukainya? Aku akan lebih sayang padanya. Kamu malah makin benci. Apa aku kalah darinya? Kenapa kamu tidak mau aku? Meski seluruh dunia cuma menyisakan satu wanita, aku tetap tidak akan menyukaimu. Aku akan lapor polisi. Tunggu saja.
Aduh, cucu kesayangan saya. Kasihan kamu sekali. Tuan Xian, kamu telah menyelamatkan ayah tua saya. Dan juga menyelamatkan kuku kesayangan saya. Keluarga Zhong ini akan selalu siap membantu kamu. Nenek, jangan sungkan. Panggil saja aku Yang. Baik, Yang Jian. Bisakah kamu pergi lihat cucu perempuan sulungku? Dia kena penyakit aneh saat umur 2 tahun. Sudah koma lebih dari 20 tahun. Ibio. Sepertinya itu tidak perlu. Tidak perlu apa. Setiap kali dokter datang, kamu selalu menolak. Apa yang kamu pikirkan? Semakin sering coba, semakin besar harapannya. Apa kamu ingin dia terbaring di tempat tidur seumur hidup? Bawa aku lihat, ya. Siapa tahu aku bisa membantu. Kakak Lonlon, ini bukan kinapenikane, tapi keracunan. Kakak Lonlon, ini bukan kinapenikane, tapi keracunan. Nadi dia aneh dan tidak biasa. Racunnya juga cukup kompleks. Sepertinya ada orang hebat yang mengendalikan racun itu. Ah, ini keracunan. Orang macam apa berani tidak tahu malu? Berani meracuni anak umur 2 tahun. Yang, ada obatnya? Kalau tidak bisa sembuh, aku harus tahu resep racunnya. Baru bisa membuat obat berdasarkan resep itu. Harus cari siapa yang meracuni dia. Tapi dari mana tahu orangnya? Coba ingat-ingat, 20 tahun lalu, kamu pernah buat musuh? Ah, itu akan aku selidiki. Yang, hari ini kamu juga capek seharian. Pasti lelah juga. Pulang dulu, istirahatlah. Baiklah, saya tidak akan mengganggu lagi. Sampai jumpa. Mau datang cari nenek moyangmu lagi kenapa? Kakek Song hari ini datang ngajarin kamu bagaimana jadi manusia. Datang cari nenek moyangmu lagi ya? Kakek Zheng hari ini datang ngajarin kamu jadi manusia. Belum tahun baru juga. Tidak perlu beri saya pengorbanan sebesar ini. Saya tidak punya angpau. Serang. Bunuh dia untukku. Bocah nakal. Lihat sampai kapan kamu masih sombong. Sialan. Saya sudah panggil orang. Kalau kamu pergi sekarang masih sempat. Kalau kamu sudah datang sendiri, mari kita hitung hutang ini dengan jelas. Tanyakan padanya. Akhirnya kalian datang juga. Cepat bunuh dia untukku. Esok hari, ini saya yang tanggung. Harga 2 kali lipat. Tidak ada habisnya. Satu-satu dibunuh atau langsung semua? Bocah nakal. Tahu beneran kamu sudah menyinggung kakekmu. Mereka datang dari organisasi pembunuh terbesar di Shashi, Dark Dance Society. Kamu sudah tunggu kematianmu saja. Bagus. Hari ini saya akan melihat darah. Hari ini urusan kalian tidak ada yang akan selesai dengan baik. Hebat, ini 2 sesepuh dari Dark Dance Society. Bocah ini bisa bertahan selama ini. Bereni. Pesanin, ini siapa yang ambil? Bos Chin. Tuan Deng adalah anggota tahunan kita. Oh. Kalau begitu pesanan ini bisa dibatalkan. Kok kamu jadi bos mereka? Mau duel 1 lawan 1? Maaf sekali. Maaf sekali. Saya salah memeriksa target sehingga salah serang kamu. Saya sebagai ketua Dewan Erwu Society sangat menyesal. Saya rela mengganti 1 lengan saya sebagai ganti rugi. Kamu lihat, saya mau lenganmu. Untuk APA, saya tidak mau. Kamu simpan saja sendiri. Terima kasih banyak. Hei, kamu ngapain? Saya kasih tahu kalian. Ini adalah anggota dengan hak akses tingkat 1 Dardens Society kami. 1 helai rambut pun jangan sampai kalian sentuh. Sebelumnya, tidak update daftar klien Society adalah kesalahan saya. Tidak akan terjadi lagi. Kalau sampai terjadi lagi, siap-siap berlutut jadi sasaran tembak. Iya ya, ngomong-ngomong. Tuan Deng, kerja sama kita. Kerja sama kita. Sold denda pelanggaran. Pulang saja suruh mereka transfer langsung ke kamu. Kenapa bisa begitu? Bocah ini sudah kasih kamu keuntungan apa? Tuan Fong.
Saya sarankan kamu, jangan terus-terusan ngerepotin. Kalau terus-terusan ngerepotin dia. Sebenarnya orang ini siapa sih? Kamu ini kenapa sih? Gak bisa ngomong baik-baik ya? Kamu. Kakak, kita ini mau kemana sih? Kakak, kamu gak salah orang kan? Kakak, kita ini mau kemana sih? Kakak, kamu gak mungkin suka sama aku kan? Aku tuh gak punya selera kayak gitu. Kepala kecil kamu ini. Sehari-hari mikirin apa sih? Asal bukan itu aja deh. Kamu baru masuk mobil udah langsung masukin aku ke sini. Tapi nggak bilang mau kemana. Jadi wajar aku curiga. Aku mau bawa kamu kemana coba? Pulang ke rumah. Aku ngapain nih? Sebenarnya ini buat seniorku itu. Dia pemegang saham kedua terbesar di Dart Dance Club. Dan yang lebih tepatnya, kamu harusnya manggil aku brother-in-law. Brother-in-law, hadi-hadi ya. Kamu harusnya manggil aku brother-in-law. Brother-in-law, hadi-hadi ya. Kalau sampai terjadi apa-apa, senior ke pasti bakal perang sama aku. Untung tadi aku belum putusin lengan kamu. Kalau enggak, seniorku seumur hidupnya nanti jadi cacat tangan dong. Gak apa-apa. Kalau putus juga, tinggal ke rumah sakit diambil aja selesai. Apalagi kalau memang nggak bisa diambil. Robot temper. Wah. Ini apa sih barangnya? Oh, ini lain yang ya, aku wariskan. Dari kecil aku udah pakai ini. Tadi aku mau bikin mereka berdua sepakat, biut paisa dulu. Jadi jangan dulu dikeluarin. Aku masih belum tahu. Aku suruh orang cek dulu. Ok. Kalau begitu aku. Tuan. Terdeteksi gelombang energi. Terus kejar jejaknya. Sumbernya ketahuan dari. Akhirnya aku nemuin kamu. Yang kamu baik-baik saja kan? Baik, untung aku cepat ngomong. Bajingan, kamu ngomong apa sama yang sih? Yang jangan dengar omongannya. Aku sama dia ada kerjaan bisnis. Wah, ternyata brother-in-law palsu. Berlutut minta maaf. Kamu bilang belum naik jabatan. Masa di depan aku sok jago. Cepat deh manjain kakakku. Siapa tahu aku bisa beli rokok lebih banyak di depan kakakku. Berlutut dengan baik, jangan gerak. Kakakku itu penyayang adik banget. Kalau kamu mau dapetin dia, kamu harus melewati aku dulu. Baiklah, mulai sekarang aku akan dengar perintahmu. Oke? Orang yang tahu waktu dan keadaan adalah orang bijak. Ya. Maaf, senior. Aku menginjak saus tomatmu sampai berantakan. Maaf, senior. Aku menginjak saus tomatmu sampai berantakan. Aku hampir kaget mati. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku bisa mengatasi orang itu dengan mudah. Sama sekali tidak perlu. Kamu selalu memperlakukanku seperti anak kecil. Karena kamu memang anak kecil. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi bahaya. Kamu siapa? Berani-beraninya datang malam-malam ke rumahku. Sembunyi-sembunyi begini. Pasti bukan orang baik. Omong kosong. Itu kamu.
Tidak usah dikejar lagi. Kalian bagaimana? Kenapa kamu datang? Aku baru saja dapat kabar tentang orang tuanya. Tidak berani menunda, jadi langsung datang. Ada kabar baru. Kenapa kamu datang? Aku baru saja dapat kabar tentang orang tuanya. Aku buru-buru datang ke sini. Ada kabar baru. Aku sudah kirim orang untuk menyelidiki liontin milik Yang. Aku sudah kirim orang untuk menyelidiki liontin Yang ini. Dia adalah Gerbang monyet dewa. Tepatnya yang hilang 20 tahun lalu. Apa mungkin ibu Yang adalah monyet dewa? kalau memang begitu. Maka semuanya ini 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, gerbang monyet dewa bersembunyi untuk beristirahat dan memulihkan diri. Apa sebenarnya gerbang monyet dewa itu? Itu adalah organisasi bawah tanah yang sulit dibedakan antara baik dan jahat. Pernah sangat berpengaruh. Justru karena itu, mereka mulai mundur. Baru deh perkumpulan tari gelap kami punya kesempatan berkembang pesat. Tapi beberapa tahun belakangan ada tanda-tanda aktivitasnya kembali. Justru karena mereka mulai mundur, perkumpulan tari gelap kami baru bisa berkembang pesat. Tapi beberapa tahun belakangan ada tanda-tanda aktivitasnya kembali. Dan kami juga sering bertabrakan dengan mereka. Dia bilang, "Jangan sakau. Itu adalah harta karun gerbang monyet dewa. Jadi aku curiga, orang tuamu mungkin dibunuh karena benda ini." Liontin rusak itu. Gerbang monyet dewa ingin punya liontin itu. Kenapa harus sampai mati karena itu? Orang tuamu membagi liontin itu jadi dua. Paste supaya orang gerbang monyet deva. Tidak bisa melacak kamu lewat gelombang energinya. Mereka membaginya pasti ada alasannya. Kamu simpan baik-baik saja. Yo, jangan takut. Si cacat ini terus saja merebut bisnis kita kemana-mana. Aku juga sebenarnya nggak suka. Kebetulan aku juga mau cari kesempatan buat ngasih dia pelajaran. Ternyata Paman Zhong orangnya keluarga Ho. Ternyata Sueksi ikut campur dalam urusan musuh. Kamu, Yang Jianzong. Itu urusan lama banget. Zhong Sueksi mungkin nggak tahu. Kamu nggak perlu marah sama dia. Zhong Suenan juga mantan kakak ipar waktu kecil. Waktunya kebetulan banget. Harus pergi ke sana. Aku mau ke rumah kakak ipar Zhong. Kamu ikut aku, yuk. Kakak, jangan sampai kena pengaruh dia ya. Sabar, jangan gerak. Aku cuma suntik, nggak sakit kok. Ya ampun, ini apa sih? Kaget banget aku. Untung bawa cadangan. Kak Nan, kamu ngapain sih? Jangan bikin aku takut dong. Kakak cantik banget. Mas, ngapain datang malam-malam ke aku? Aku mau minta sedikit darahmu. Buat ambil sampel racunmu. Kamu mau apa dengan sampel ini? Kamu mau apa dengan sampel ini? Aku nggak bisa bilang. Ayo bilang, aku pengen tahu. Aku pikir, aku mau selidiki asal racunnya. Kalau begitu, aku jadi temanmu malam ini dong. Oke deh. Mas, Boleh aku tanya sesuatu? Boleh. Sekarang mau tanya apa? Pecinta gadis muda. de mana Leon te imperava? Barang itu yang bikin orang tuaku mati. Sial, aku buang.
Buang di mana? Tentu di tempat sampah dong. Ngejek aku ya? Dengan sihir genit yang receh itu, kamu mau buat aku terpikat? Baru tadi panggil aku akrab banget. Sekarang malah tanya aku siapa. Kamu tahu maksud aku kan? Sekarang aku cuma pencet sedikit aja. Bertahun-tahun usaha jadi sia-sia dong. Lepaskan aku dulu. Aku bisa kerja sama kok. Cepat datang. Aku bisa bikin kamu puas sampai mabuk nggak mau pulang. Belajar dulu. Ah, Kakak, kamu sudah sadar. Kalian. aduh, jangan salah paham ya. Aku. Kakak, cepat panggil 120. Aku nggak bermaksud nyalahin kalian. Kalau kalian memang tulus. Tenang, tenang, jangan khawatir. Dia jago bela diri banget. Nggak percaya? Lihat saja, yang lari udah nggak kelihatan. Tenang, tenang, jangan khawatir. Dia jago bela diri banget. Nggak percaya? Lihat saja yang lari udah nggak kelihatan. Masa iya? Dia sudah koma lebih dari 20 tahun. Kok bisa punya ilmu bela diri? Situasinya agak rumit. Tunggu aku selidiki dulu, nanti aku kasih tahu ya. Milímetro. Aku sama dia benar-benar nggak ada apa-apa kok. Kamu bisa percaya aku nggak? Tapi aku memang bodoh. Kamu belum paham ya, sayang. Hatiku cuma ada kamu. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Masa aku harus percaya kamu? Aku pasti akan kasih penjelasan lengkap buat kamu. Termasuk soal ayahmu. Kasih aku waktu ya. Ayahku kenapa? Udah beberapa hari nggak pulang. Katanya harus lembur. Kamu jangan urusin dulu apa-apa. Beberapa hari ini tinggal di rumah aja. Tunggu jawaban dari aku. Milímetro. Ok. Hei, ada kapar yang kamu kinadenanich. Cepat ke sini ya. Baik, kakak ipar. Aku segera datang. Nggak usah jelasin apa-apa ke aku. Aku juga nggak berutang apa-apa. Kakak ipar. Kamu ini mulut manis banget ya. Panggilan kakak ipar itu natural banget. Semangat ya bos. Layani aku dengan baik. Semoga kakakku cepat memanggil kamu suami. Kamu ini sombong banget sih. Tapi ngomong-ngomong, kamu memang agak hebat juga. Kamu gimana bisa tahu kalau Zhong Suenan bisa bangun? Dan malah nyuruh aku duluan buat menguntit dia. Aku benar-benar nggak nyangka dia pakai ilmu rayuan itu. Kehormatan seumur hidupku hampir hancur di ranjangnya. Hahaha, jadi kamu ini cuma cari kesenangannya. Mau aku kasih rezeki itu nggak? Aku nggak berani ambil. Hati tulusku ini cuma untuk senior siswaku. Sudah. Jangan ribet lagi. Disiksa sama cewek cantik. Kamu juga nggak rugikan. Anak buah sudah lengkap. Asal kamu kasih aku waktu sedikit lagi, aku bisa tangkap dia. Tugas ini kamu sudah bikin aku telat 20 tahun. Kok masih mau minta waktu sama aku? Bukan. Di depan ketua cuma batu kecil. Terbilah dua. Gelombang energi hilang. Sumbernya nggak ketemu. Makanya jadi telat. Bukan karena aku sengaja menunda. Pergi dan selesaikan cepat. Jangan uji kesabaranku lagi. Bukan. Siapa yang uji kesabaranku? Itu semua penonton.
Apakah Anda ingin kami duluan melancarkan racun pada putri kecilnya? Dulu justru karena kamu membiarkan anak haram itu kabur. Keluarga o Shemin terpaksa bersembunyi selama bertahun-tahun. Ini karena kemampuan bawahanku kurang, sehingga meninggalkan bahaya yang tersembunyi ini. Tapi apa? Jangan lupa dia menelan racun itu sebagai hukuman untukmu. Masih berani ajukan syarat padaku. Apa aku terlalu baik padamu? Keren banget ya. Sampai-sampai meracun keluarga bawahannya sendiri. Benar-benar orang yang penuh perasaan dan setia. Kamu bagaimana bisa menemukan tempat ini? Kamu dan putrimu bergantian mengintimidasi aku. Tidak membiarkan aku melihat siapa dalang di balik semua ini. Kamu sudah bilang soal rencana pengintaian. Sudah lama ku katakan, rencana pengintaian. Ingat waktu pertama kali datang ke rumahmu untuk periksa Nananjen. Aku sudah melihat wajahnya yang merah segar. Ototnya kencang. Padahal biasanya, orang yang koma bertahun-tahun akan mengalami penyumbatan meridian. Otot mengecil. Tidak mungkin terlihat seperti itu. Tidak mungkin sebegitu sehatnya. Jadi kamu sudah curiga sejak awal. Sueksi dan nyonya rumahmu jelas tidak tahu. Jadi aku menduga dia pasti sering bergerak diam-diam di malam hari. Bergerak tanpa diketahui. Kamu memang pintar. Sayang sekali. Kamu salah paham. Ketua Qin, kok kamu juga datang? Ini urusan rumah tangga keluarga Hou kami. Kenapa asosiasi tari gelap juga mau ikut campur? Kebetulan sekali. Anak kecil ini adalah adik ipar istriku. Jadi ini bukan hanya masalah jenderal keluarga Hou Shenmen. Oh Ketua Sing, kapan kamu menikah? Kok aku gak diundang minum angpau pernikahan? Aku mana berani merepotkan asosiasi besar Pintu Shimen. Jadi kamu cuma naksir diam-diam ya? Ketua Sing muda dan sukses. Tampan dan berbakat. Tapi selalu suka sama si jamur itu. Mungkin dia gak waras. Katanya apa? Aku punya banyak gadis manis dan lembut di sini. Bahkan kalau aku harus menemanimu main-main sendiri, itu juga bukan masalah besar. Ah, wah, orangnya pendiam tapi punya kemampuan. Gak nyangka aku sudah pensiun bertahun-tahun, tapi tetap membuat dia lapar dan kenyang. Ah, Kenapa belum mulai bertindak? Xiangyang. Sebenarnya aku cukup suka padamu. Aku bahkan mau kamu jadi menantu keluarga Zhong kami. Sayang sekali. Kamu sayang apa? Justru aku yang sayang. Aku awalnya sangat menghormatimu, tapi ternyata kamu begini. Minta tolong malah bikin kesal. Aku nggak pernah ngajarin kamu gimana ngomong sama orang yang lebih tua. Kamu benar-benar nyentuh hal yang sensitif. Kamu nggak sadar di mana posisi ibuku? Kamu nggak sadar di mana posisi ibuku? Kenapa Hong Chengchou harus nyakitin orang tuaku? Dia dulunya adalah Hong Chengchouku karena nafsu pribadi, mencuri harta pusaka keluarga. Bahkan kabur diam-diam. Akhirnya cuma tersisa kamu, anak durhaka ini. Jadi kamu bisa menikah dan punya anak. Hidup seperti orang biasa. Ibunya nggak bisa. Demi kemikniran keluarga, berkerbamlah. Kamu benar-benar percaya semua tragedi ini berakar dari kesalahan ibuku? Tentu saja. Dia sudah mengabaikan tanggung jawabnya. Bahkan menyembunyikan kamu. Bahkan menyembunyikanmu. Hingga membuat tugasku gagal. Anakidirakan. Kamu ini orang tua memang benar-benar tidak bisa membedakan benar salah. Kamu benar-benar berpikir
ITU demi kemajuan keluarga. Apa coba? Kebetulan banget. Aku baru dapat beberapa info. Justru berlawanan dengan yang kamu pikir. Boleh tanya, ketua keluarga? Aku mau tanya lagi, ketua keluarga. Sudah puluhan tahun wajahmu tetap sama. Bagaimana cara merawatnya? Aku juga mau tanya, ketua keluarga. Dalam 20 tahun ini, tanpa kekuatanmu. Bahkan ketua muda dari aliran baru pun tidak bisa mengalahkanmu. Sekarang masih berani bilang demi kemajuan aliran? Memang aku menggunakan kemampuanku, tapi itu hal yang wajar. Aku sebagai pemimpin keluarga, kekuasaanku adalah dasar kemakmuran keluarga. Kamu berani bilang begitu? Daripada kamu panjang umur tapi lengah. Kenapa Zhong Wannian belum menangkap dia? Kamu masih ingat, demi wajah muda kamu yang sudah 300 tahun. Berapa nyawa tak berdosa yang dikorbankan? Dia bicara soal Raja Suji dan Raja Suji baik. Berani sekali menyinggung alat keabadianmu. Kamu gila. Cuma karena omong kosong kamu percaya, kalau begitu bunuh saja dia. Kamu bisa selamatkan obat untuk anak perempuanmu. Bukankah kamu sudah muak dengan perseteruan dunia persilatan? Nanti aku kasih uang hormat. Kamu tinggal kembali jadi tuan kaya. Nikmati kebahagiaan keluarga, setuju? Sekarang aku nggak mikirin apa-apa. Aku cuma ingin Nan kembali. Hari ini aku rela habiskan darahku. Kamu ada apa? Cepat bilang ke penjaga neraka. Kenapa kamu yakin bisa tangkap aku? Ya. Aku memang kurang berhak membalas jasamu. Tapi jangan lupa ani wilayahku. Paman Zhong, jangan terus-terusan ngotot. Uang orang itu sudah lama mati. Itu racun Gu. Orang tua itu sudah jadi mayat hidup. Dia sudah meninggal setidaknya 17 tahun lalu. Apa yang kamu katakan? Dia omong kosong. Jangan sampai kamu kena tipu oleh Nia. Papa. Tolong selamatkan aku. Aku baru 23 tahun. Aku nggak mau terus pingsan. Aku mau pacaran. Aku mau jalan-jalan melihat dunia. Aku mau traveling. Aku mau sekolah. Maafkan aku. Papa. Kenapa kamu nggak bangun lebih awal? Tidur kayak gini juga bisa. Tidur kayak gini. Bisa kok. Ham-ham. Ya. Ahahaha. Kakak. Kamu ngapain? Jijik banget. Guru kita nggak nyangka kamu bisa sekejam itu. Ternyata kamu pelihara si kecil Wang ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sepanjang hidupku aku setia pada gunung belakang. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Kenapa? Kalau aku pelihara anjing yang malah minta uang padaku. Ya cuma pelihara anjing yang minta uang padaku. HMPH bocah bau tanah. Kamu jago bela diri. Tapi masih terlalu hijau. Haha, kakak cantik. Nggak nyangka tenaga dalammu cepat pulih banget. Aku kasih tahu rahasia ya. Penjahat mati karena kebanyakan bicara. Nanti kalau terluka jangan lari. Makasih kakak. Aku juga salah karena banyak ngomong. Kamu masih mikir soal masa depan? Wajah tampanmu cocok buat jadi sesajen. Apa yang ibumu belum selesaikan,
kamu yang selesaikan. Yao. Paman, bangunlah. Maaf, Paman. Aku bodoh. Yoshu, jangan ngomong lagi. Aku tahu kamu tertipu. Siksi itu tidak bersalah. Tapi ini semua. Paman Jiao. Paman Jiu, jangan khawatir. Aku juga benar-benar peduli padanya. Aku janji padamu. Sepanjang hidupku, aku akan menjaganya. Aku tahu. Aku belum sempat pergi. Balas dendam. Tenang saja, aku akan balas dendam. Pasti akan kuburu si nenek tua itu. Masih sempat untuk balas dendam. Itu aku. Senangnya, sekarang kamu bawa beban nyawa seseorang lagi. Ketua Zing, tolong pelan-pelan. Kamu bikin dia kesakitan. Sudahlah, cukup ya, saudara ipar. Aku akan menahan diri. Aku gak mau rugi 2 kali. Kamu baik-baik saja? Kebahagiaan sisa hidup kakakku senior juga tergantung padamu. NAK, aku sudah seperti ini. Kamu masih sempat bercanda. Menurutmu kita berdua agak bodoh ya? Datang sendirian tanpa bantuan. Itu kamu saja yang bodoh. Aku tidak bodoh. Kakak, kalian datang. Kalian akhirnya datang juga. Hei, kamu ini hebat ya. Kapan kamu menyerahkannya? Aku gak mau berperang tanpa persiapan, kalau tidak. Kenapa geng Harimau Hijau ikut campur urusan kalian? Kakakku cuma ikut seru-seruan. Ini adalah bantuan terbesar dari geng kami. Siapa kakak kalian? Morrisini, kamu. Kakak cantik, benar sekali. Penjahat biasanya mati karena banyak bicara. Tapi sepertinya kamu lupa satu hal. Orang sejahat kamu yang sebenarnya adalah bos penjahatnya. Jangan tertawa seolah ini upacara. Sejak kapan kamu jadi bos geng Harimau Hijau? Baru-baru ini saja, bos. Lalu bagaimana dengan orang-orang ini? Mulai hari ini, kelompok Low Sen dibubarkan. Orang-orang mereka yang kalian suka, bawa saja. Yang tidak suka, bubarkan saja. Kalian coba goda saudara iparku lebih banyak. Maaf ya. Aku harus pergi dulu. Maaf ya. Aku harus pergi dulu ya. Boleh, tapi kamu bisa pergi dulu. Tapi barangnya harus kami bawa duluan. Aku belum mati kok. Kamu sudah mulai bagi-bagi barang curian. Aku lupa sama kamu. Kita bicara dulu. Jangan terlalu kasar saat bertindak. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Memberimu kesempatan hidup cuma buat menambah malapetaka di dunia. Aku tidak membunuhmu. Tapi akan merusak kemampuan bertarungmu. Biar kamu merasakan sakitnya hidup tapi tak bisa mati. Kamu mau apa? Orang seperti dia tidak akan bertahan lama. Hidup dengan harga diri. Maaf ya. Aku harus pergi dulu ya. Boleh? Tidak, tapi kamu bisa pergi duluan. Tapi barangnya harus kami bawa duluan. Aku belum mati kok. Kamu sudah mulai bagi-bagi barang curian. Aku sampai lupa kamu. Kita bicara dulu. Jangan sampai terlalu kejam dalam bertindak. Tidak ada yang perlu dibicarakan.
Membiarkanmu hidup malah jadi bencana bagi dunia. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan melumpuhkan kemampuan bertarungmu. Biar kamu merasakan gimana rasanya hidup tapi gak bisa selamat, mati pun gak bisa. Kamu mau ngapain? Orang seperti dia, kalau aku gak ada, dia mungkin gak bakal bertahan lama. Memang pantas menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Sekarang sudah pagi. Sudah pagi. Ok. Bertarung semalam suntuk, hasilnya nggak rugi. Kamu mau bagi-bagi barang curian? Aku panggil lebih banyak orang biar datang dengan baik. Periksa dulu. Ada banyak barang bagus. Kakak ipar berhasil menangkap Ho Chi Minh dan dapat banyak uang. Maksudmu apa sih? Kamu bilang aku bisa suruh-suruh sesuka hati. You know. Kamu kan bilang aku bisa perintah kapan saja. Mau orang kapan pun dikasih. Tapi kamu mau tigerzi nggak ada. Kamu benar-benar nggak tahu diri, menyeberang sambil merusak jembatan. Kalau aku buat kamu jadi pemegang saham dalam Dart Dance Club ini, di tingkat Pin Gamble Capitation, kamu pasti akan membongkar atap Dart Dance Club buat aku. Bisa nggak? Kamu cukup kenal aku. Ayo jalan. Ya just. Kamu ambil ini kapan? Waktu itu nih. Aku waktu ITU sedang diserang oleh SI, dia dengan ilmu rayuan. Kamu saja nggak nolong aku. Malah kamu rekam video aku. Kamu ini selalu suka rekam aku ya. Kalau aku nggak punya bukti gimana aku mau bertahan nanti. Katanya kalau video ini ketahuan sama kakakku. Apa-apaan sih? Ikutin aja. Kamu kira aku nggak simpan di tempat lain? Backupnya ada di mana sih? Simpan di beberapa warnet juga. Yo NAK. Kakakmu itu maniak sayang adik. Kamu ini lebih maniak jadi kakak sih. Kasih aku sedikit saham dong. Aku janji akan jaga tanggungan aku. Kalau nggak nanti kakakku lihat video ini gimana? Kan rugi kamu. Nggak boleh. Segera hapus video ini. Aduh itu agak susah nih. Ingatan aku nih, agak nggak bagus. Simpan di banyak laut juga gak bisa bersih-bersih total. Kalau begitu kamu, bocah, bukankah itu bisa jadi alat ancaman buat aku seumur hidup? Sepertinya memang begitu ya, Aku rasa aku lebih baik bunuh kamu saja, biar cepat beres. Aku kasih tahu kamu, kalau kamu berani bunuh aku. Kakakku bakal suka sama kamu seumur hidup. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan Paman Zhong. Tapi aku sudah membalas dendam untuk kakak Nanan. Anak baik adalah hal yang keluarga Zhong kami tidak membalas kebaikanmu. Kamu malah membalas budi dengan kebencian. Aku benar-benar malu bertemu denganmu. Meskipun Paman Zhang membunuh orang tuaku, tapi dia juga pernah menyelamatkan nyawaku. Jadi itu seperti penebusan dosa. Shweshi. Aku dan kakak Nanan dulu karena racun gu dan ilmu pengasihan. Kamu masih bisa menerima aku? Maaf, si kelelawar kecil. Sebelumnya aku salah paham padamu. Mulai sekarang aku tidak punya ayah maupun kakak perempuan. Kamu masih punya aku. Aku akan merawatmu dengan baik ke depannya. Yang. Kalau nanti kamu menikahi Ki 11, semua harta keluarga Zhong akan menjadi milikmu. Ayo bangun. Bangun, bikin kesal saja kamu. Aku bukan anjingmu. Selalu begitu. Apa aku ini tidak punya muka? Cepat bangun. Sudah jam berapa ini? Bangun buat apa sih? Ada rapat pemegang saham. Pemimpin akhirnya sadar juga. Beri aku berapa saham? 19%. Baik, kamu. Kamu sudah jadi pemegang saham ketiga terbesar di Dart Dance Club. Mau apa lagi? Ada apa hebatnya? Nanti aku akan buat Bright Dance Club dan kalahkan kalian. Terserah. Aku bilangnya, kalau mau ke rapat, pakai ani biar aku. Jangan biar aku malu. Dengar-dengar pagi ini ada rapat. Mau tambah pemegang saham baru. Siapa ya? Kayaknya General Manager Zhang. Sepupu atau apa gitu. Umurnya masih muda,
dari pegunungan. Saham kedua macam itu biasanya cuma formalitas. Teman dari pegunungan mau kasih bantuan ke kita. Itu sih aku nggak tahu pasti. Tapi katanya dia cukup tampan. Badânia. Juga oke, hehe. Kejadian apa sih? Kayaknya namanya, mengajukan permohonan, deh. Hahaha, ini bukan hal yang bisa dibicarakan sembarangan. Ayo aku pergi dulu. Aku rasa General Manager Jiang sudah menyerah. Setiap hari jadi penjilat General Manager Jiang. Malah bawa muka si Sikman ke jurang. Hanya tak kedegak. Kamu nggak usah begitu bosi. Hari ini ada rapat ya. Aku mau umumkan sesuatu. Di pertemuan RW kita kedatangan pemegang saham baru, Siang Yang. Semua sambut ya. Dia punya 19% saham di Anu Club. Jadi pemegang saham terbesar ketiga kita. Aku keberatan. Silakan bicara. Anu Club kita ini setiap hari. Kerjanya di ujung pisau, nyaris membahayakan nyawa. Anak kecil yang belum tumbuh bulu gimana bisa masuk? Gego. Anak kecil yang belum tumbuh bulu gimana bisa masuk final? Iya, memang begitu logikanya. Jadi aku jelasin ya ke kalian semua. Kenapa dia nomor 1? Karena, dalam perebutan Ho Shenwen ini, anak ini berkontribusi besar. Jasanya gak bisa diabaikan. Kedua karena dia bilang mau bikin kuantum. Semua direbut habis. Haha. Anak ini kecil tapi mulutnya besar juga ya. Haha. Anak ini ambisius banget. Masa depan cerah. Masa depan cerah ya. Haha. Ayo, Siang Yang. Sampaikan beberapa kata ke semua. Cepat duduk. Jangan bikin malu. Cepat duduk. Jangan bikin malu. Aku tahu kalau dari segi later belakang dan pengalaman. Aku kalah dibanding kalian semua di sini. Tapi aku lebih percaya pahlawan tak peduli asal-usulnya. Baru-baru ini, aku baru saja mengalahkan ketua Ho Shinmen. Aku juga percaya aku bisa naik level lagi di Ayu Club. Ketua Ho Shinmen itu kamu sendiri yang kalahkan? Kamu cuma ikut-ikutan aja kan? Masih berani ngomong besar di sini. Lao Zhang terkenal karena kecepatan reaksinya, tapi malah kena senjata rahasianya. Anak ini agak kuat juga. Senior ini tidak hadir langsung, tapi seenaknya menghina saya dengan kata-kata. Walau aku junior. Aku gak mau jadi bulan-bulanan. Kamu santai aja. Oh iya. Ini pertama kalinya aku datang. Aku juga bawa sedikit oleh-oleh buat para senior. Kita mulai dulu ya. 4 hitungan palsu. Bukan aba-aba. Silakan terima dengan senang hati. Apa itu hitungan lanjutan? Barang ini mahal banget dicari. Aduh, kurang beruntung. Hari ini aku cuma bawa 2 porsi. Sudah habis. Kamu ngapain bohong? Aku tadi jelas lihat kamu masih pegang beberapa. Sikapmu ini gimana? Nah, mata terbuka tapi ngomong bohong. Para senior semua. Hanya dengan tebakan sendiri sudah mencemarkan martabatku. Aku kenapa nggak boleh diam dan ngomong bohong? Hahaha, biar kalian tadi asal ngomong saja. Pamer lidah cepat sesaat. Jangan remakin anak muda yang sedang kesusahan. Bos Xiao, anak ini, begitu memperlakukan senior, kamu nggak urus? Kamu yang dulu mulai mempertanyakan keputusanku, lalu tidak hormat sama pemimpin baru ini. Gimana juga? Ya sudahlah, jangan teriak terus. Setengah jam lagi juga bisa ngomong. Baiklah, rapat hari ini selesai. Rapat bubar. Shing, masalah ini harus dijelaskan dengan jelas. Kamu memojokkan bos Jiang jadi pria manja. Malah bawa-bawa perusahaan. Mau jadi eksekutif pula. Ini tidak pantas secara perasaan dan logika. Kamu bilang apa? Kamu juga nggak bisa bilang aku pria manja hanya karena aku ganteng. Aku tanya,
dari mana kamu dengar gosip itu? Apa itu benar gosip? Semua orang sudah jelas dalam hati. Bos Jiang sendiri pegang 20% saham. Jadi pemilik pasif. Tidak ngapa-ngapain. Sekarang malah minta anak muda ini masuk perusahaan. Bukannya menjadikan komputer keselamatan kita sebagai taman belakang mereka. Omong kosong. Bos Jiang cuma karena dia invest 20% modal. Dia nggak turun tangan karena percaya padamu. Pemegang saham yang investasi tapi nggak ikut ngatur itu baik. Iya, itu malah pas banget. Bos Jiang orang baik. Dia nggak ikut campur urusan. Malah manajakin dia, kakak perkaya, dan menghormati kita. Benar-benar membuatku tak berdaya. Baru saja dapat pesanan lanjutan, langsung jadi anjing mereka. Aku tanya kamu. Kamu dengar dari mana? Ini. Dari mana kamu dengar? Ini. Dengarkan apa yang dia katakan. Kalian sebagai yang lebih tua tidak memperlakukan yang lebih muda dengan baik. Sembarangan membicarakan seni bela diri. Aku menyebar fitnah. Hanya dengan kata-kata kotor dan henan. Aku tidak akan membiayai orang-orang yang sok tua dan menyombongkan usia. Keuangan aku terima gaji 2 bulan. Pergi sana, kamu benar-benar mau demi orang luar. Mengusir kami para pendiri. Dalam pertarungan publik ingin menguasai gerbang monyet. Dalam soal kungfu, dia lebih hebat dari kalian semua yang ada di sini. Tentang dasar ilmu bela diri. Sepertinya kalian semua di sini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Secara pribadi, dia adalah adik dari Pak Jiang. Jadi itu adalah adik saya. Menghina dia sama saja menginjak muka aku. Kali ini selesai, ya? Rapat bubar. Jiang. Kalau bukan karena mereka angkat aku, kakak senior berniat nonton pertunjukan sampai habis. Ya, Yang. Kalau kamu sudah putuskan untuk jalani jalan ini, maka kamu harus siap menjalani ujian. Belajar untuk tumbuh dewasa. Setengahnya lah. Cepat atau lambat buat para tetua itu yakin dan tak ada tandingnya dengan aku. Setengahnya, sisanya apa? Sisanya adalah aku. Ingin membuat mereka beres-beres dulu. Kamu ini, kenapa jadi kayak beruang gitu? Jangan bilang aku kakak senior ya. Anak SD nih kamu ngadu. Diam dulu, ya? Kenapa ngomongnya ragu-ragu? Xingiu kamu. Kakak senior, ini istri jelekku. Tenang saja, kamu tunggu dulu. Hehe, kalau nanti yang berani ganggu kamu bilang saja ke aku. Kakak senior akan bela kamu. Wah, sudah punya adik ipar kamu jadi kaya dapat rezeki nomplok ya. Kakak senior dia nggak bakal ganggu aku kok. Ayo, kita beri ruang pribadi untuk anak-anak itu. Mereka berdua tiap hari bareng terus. Perlu ruang pribadi apa coba? Siksi baru datang belum sempat ngobrol sama aku. Ayo kita naik ke atas. Anak-anak itu malu mau bilang. Kamu siapa? Mau apa? Serahkan gadis Sujiko. Sisa-sisa gerbang Hoshen-nya. Bocah bodoh. Kamu kira musuhmu cuma satu? Gerbang Hoshen? Gadis Sujiko menyimpan kekuatan tertinggi. Banyak yang akan terus memburu dan membunuhmu satu demi satu.